Jangan lupa subscribe. Hai, di video kali ini aku akan bercerita tentang Putri Salju dan 7 kurcaci. Check it out. Pada suatu hari, seorang ratu duduk di dekat jendela yang sangat indah. Ratu yang sedang menjahit melihat salju yang turun, sehingga tanpa sengaja jarinya tertusuk jarum jahit. Darah tersebut berjatuhan di atas salju. Warna merah yang menempel di atas putihnya salju terlihat sangat cantik. Ratu pun berpikir, seandainya aku punya anak dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut hitam tebal. Ratu pun akhirnya melahirkan seorang putri yang sangat cantik, memiliki kulit seputih salju dan bibir semerah darah. Putri pun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan baik hati. Ia dipanggil Putri Salju. Namun, ketika Putri Salju tumbuh menjadi gadis remaja, sang ratu meninggal karena sakit. Beberapa tahun kemudian, raja pun menikah lagi. Ibu tirinya sangat cantik, namun ia memiliki sifat dengki dan iri hati. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ibu cantik itu memiliki sebuah benda kesayangannya, yaitu sebuah cermin ajaib yang indah. Setiap pagi, ratu berdiri di depan cermin ajaib dan bertanya, "Cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?" Setiap hari ratu bertanya, dan setiap hari juga cermin ajaib menjawab, "Ratuku adalah wanita paling cantik di negeri ini." Waktu terus berjalan dengan cepat dan Putri Salju tumbuh menjadi gadis cantik. Bahkan kecantikannya melebihi sang ratu. Di suatu hari, ratu pun bertanya kembali kepada cermin ajaib, "Cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?" Saat itu, cermin ajaib pun langsung menjawab, "Ratuku adalah wanita paling cantik di negeri ini. Namun, Putri Salju 1000 kali lebih cantik dari ratuku." Ratu sangat terkejut mendengar jawaban dari cermin ajaib. Ratu menjadi sangat benci kepada anak tirinya Putri Salju. Ratu terasa sangat tersaingi. Ratu memanggil pengawal dan memerintahkan untuk membunuh Putri Salju di hutan. Para pengawal yang membawanya ke hutan merasa kasihan melihat Putri Salju menangis dan memohon agar para pengawal tidak membunuhnya. Ia berjanji untuk melarikan diri ke hutan dan tidak kembali. Akhirnya Putri Salju langsung berlari ke dalam hutan. Putri Salju terus berlari ke dalam hutan sehingga ia sampai di sebuah rumah kecil. Putri mengetuk pintu, namun tidak ada yang menjawab. Akhirnya ia masuk ke dalam rumah kecil yang tidak terkunci. Di dalam rumah tersebut ternyata kosong, tidak berpenghuni. Ternyata rumah tersebut adalah milik 7 kurcaci yang sedang bekerja di tambang. Ketika Putri Salju masuk ke dalam rumah kecil tersebut, terdapat meja kecil dengan 7 piring, sendok dan garpu kecil, 7 cangkir kecil, serta 7 tempat tidur kecil. Putri Salju sangat kehausan dan merasa sangat lapar. Putri Salju mengambil sedikit roti dari ke-7 piring dan meminum setetes air dari setiap gelas. Ia merasa sangat kelelahan dan tertidur pulas di salah satu tempat tidur kecil tersebut. Ketika menjelang malam, ke-7 kurcaci pulang ke rumahnya setelah seharian bekerja. Mereka masuk ke dalam rumah dan menyalakan lilin. Mereka merasa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah. "Siapa yang sudah duduk di kursiku?" kata kurcaci pertama. "Siapa yang makan di piringku?" kata kurcaci kedua. "Siapa yang sudah makan rotiku?" kata kurcaci ketiga. "Siapa yang sudah makan sayuranku?" kata kurcaci keempat. "Siapa yang makan menggodakan garpuku?" kata kurcaci kelima. "Siapa yang memotong dengan pisauku?" kata kurcaci keenam. "Siapa yang sudah minum dari cangkirku?" tanya kurcaci ketujuh.
Ketujuh kurcaci sangat penasaran siapa orang yang sudah masuk ke dalam rumah mereka. Mereka pun mencari dan menemukan Putri Salju sedang tidur di salah satu tempat tidur mereka. Ketujuh kurcaci pun langsung menghampiri Putri Salju dan berkata, "Siapa ini? Dia sangat cantik." Mereka pun membiarkan Putri Salju tidur. Pagi pun tiba. Putri Salju terbangun dari tidurnya dan melihat ketujuh kurcaci di depannya. Melihat putri yang sudah bangun dari tidurnya, ketujuh kurcaci langsung menanyakan siapa dia dan bagaimana ia sampai di rumah tersebut. Putri Salju langsung menceritakan ibu tirinya ingin membunuhnya, namun para pengawal membiarkannya ia bebas melarikan diri. Sehingga sampai di rumah mereka, ketujuh kurcaci merasa kasihan mendengar cerita tersebut dan mengizinkan Putri Salju tinggal di rumah mereka. Putri Salju harus menyuci baju mereka, membersihkan rumah, memasak, dan paling penting Putri Salju tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke dalam rumah mereka. Sementara di dalam istana, Ratu sangat bahagia karena ia berpikir bahwa dirinya wanita paling cantik di negeri ini. Ratu pun bertanya kembali kepada cermin ajaibnya. "Cermin ajaib, siapakah wanita paling cantik?" Cermin ajaib pun langsung menjawab, "Ratuku, kau adalah wanita paling cantik di negeri ini." Tetapi Putri Salju 1000 kali lebih cantik dari Ratu. Mendengar perkataan cermin ajaib, Ratu sangat terkejut. Ia pun langsung mencari di mana Putri Salju dan akan membunuhnya sendiri. Ratu yang sudah mengetahui bahwa Putri Salju masih hidup lewat cermin ajaibnya dan langsung membuat siasat untuk membunuh Putri Salju. Suatu hari, Ratu menyamar sebagai nenek tua penjual buah apel. Ratu pun pergi ke rumah tujuh kurcaci dan mengetuk pintu. "Buka, buka, aku nenek tua penjual apel segar." Putri Salju berjanji kepada ketujuh kurcaci untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya. Putri Salju hanya mengintip dari jendela. Karena merasa kasihan, Putri Salju membuka pintu dan membeli apel segar dari si nenek tua. Ia langsung memakan apel tersebut. Ia tidak tahu bahwa penjual apel tersebut adalah ibu tirinya. Apel tersebut sudah diberikan racun. Putri Salju langsung tertidur karena memakan apel beracun tersebut. Tujuh kurcaci kembali ke rumah dan menemukan Putri Salju tergeletak di tanah. Dengan wajahnya yang begitu pucat dan apel beracun di sampingnya. Mereka langsung membawanya ke tempat tidur. Mereka sangat sedih melihat Putri Salju yang kaku. Sementara itu, Ratu sangat senang. Ia langsung kembali ke istana dan langsung bertanya kepada cermin ajaib. "Cermin ajaib, siapa wanita paling cantik di negeri ini?" Cermin pun menjawab, "Ratuku adalah wanita paling cantik di negeri ini." Ratu sangat senang karena hanya dia wanita paling cantik di negeri ini. Setiap hari, ketujuh kurcaci menunggu keajaiban datang kepada Putri Salju agar bisa bangun lagi. Namun, Putri Salju tidak bergerak sedikit pun. Mereka mengira Putri Salju sudah mati. Suatu malam, datanglah seorang pangeran ke rumah mereka dan ingin bermalam. Ia melihat Putri Salju terbaring di peti kaca. Putri Salju terlihat sangat cantik, diterangi 7 lilin milik kurcaci. Pangeran pun memohon kepada 7 kurcaci untuk mengizinkannya membawa Putri Salju ke istana. Karena merasa kasihan, ketujuh kurcaci mengizinkan pangeran membawa peti kaca berisi Putri Salju. Suatu hari, ketika pangeran duduk di samping Putri Salju, ia melihat kecantikan gadis dalam peti tersebut. Pangeran seperti tersihir akan kecantikannya dan mendekat, mencium bibir Putri Salju. Tiba-tiba Putri Salju terbangun dan ternyata ciuman itu dapat menghancurkan mantra jahat sang ratu. Pangeran meminta Putri Salju untuk menikah dengannya.
Akhirnya Putri Salju menikah dengan pangeran. Mereka berdua hidup sangat bahagia di istana. Putri Salju pun tidak melupakan kebaikan ketujuh kurcaci, dan Putri Salju berserta pangeran pun sering berkunjung ke rumah mereka. Oke adik-adik, sekian untuk video kali ini ya. Bye. Jangan lupa subscribe.